menjadi bulan yang penuh rahmat. Apa maksud Allah? Orang banyak bercerita tentang rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah. Kalau di Bangkinang ada namanya Waju Rahmat, Waju Rahmat namanya. Ya, Bangkinang. Rahmat, rahmat, rahmat. Yang kita minta juga rahmat. Padahal rahmat itu tahu tak kita rahmat itu apa? Kebanyakan kita taklid. Orang bilang rahmat, dia bilang rahmat. Orang ngomong rahmat, dia ngomong rahmat. Makna dari rahmat itu sendiri dia tidak paham. Di mana rahmat itu sendiri dia tidak tahu. Di mana-mana, di mana masjid pasti bilang Ramadan, bulan penuh rahmat. Marilah kita memperbanyak amal. Betul memang. Tapi kan harus tahu dulu kita rahmat itu apa. Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kalau sekalian alam maksudnya apa? Fit dunia wal akhirah. Berarti Rasulullah itu utusan untuk dunia dan akhirat, bukan dunia saja dan bukan akhirat saja. Berarti itu dia. Kalau kita dah tahu Ramadan ini ada karena adanya Rasulullah, maka tentu kita tidak boleh meninggalkan salawat. Lantas fungsi salawat itu apa? Apakah hanya sebatas dibaca? Kebanyakan kita, mari kita bersalawat, tapi fungsinya pada diri kita apa? Coba. Salawat itu ada fungsinya pada diri kita, ada gunanya bagi diri kita. Untuk mengetahui guna salawat, maka kita kupas dulu yang dimaksud dengan rahmat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bahasa Arab yang diindonesiakan disusun oleh dua kata, rahmat, rahim. Dalam surah Al-Hasyr Allah menyebutkan huwallahur rahmanir rahim. Maka kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada dua kata itu di dalamnya, rahmat, rahim. Bila kita bismillahirrahmanirrahim, secara umum artinya kita memohon rahmat kepada Allah. Rahman rahim artinya kasih dan sayang. Ini kalau sampai sini masih nyambung, masih. Kasih sayang ini lahir dari apa? Yang melahirkan kasih sayang apa? Pemberian bisa, tapi tak sanggup beri terus, ya kan? Pengabdian bisa. Yang melahirkan kasih sayang itu pengabdian, betul tuh, tapi umum dia. Hati kita tuh nggak bisa cernanya. Yang melahirkan kasih sayang itu pelayanan. Jadi kalau pelayanannya baik, pasti lahir kasih sayang. Kalau pelayanannya hilang kasih sayang. Jadi kasih sayang itu ternyata yang melahirkannya adalah pelayanan. Beberapa banyak pelayanan Allah dengan kita, tidakkah kita membalasnya? Nikmat itu artinya pelayanan yang diberikan Allah kepada kita. Berapa banyak? Coba hitung berapa banyak pelayanan Allah terhadap diri kita. Pelayanan dilayaninya manusia itu, dikasihnya kita bisa bernapas, dikasihnya kita air, tak diubahnya air jadi asin. Kalau sempat diubahnya air jadi asin, tamat juga kita. Manusia
sedikit yang bersyukur. Kenapa? Tidak tahu dia Allah begitu banyaknya pelayanan yang ia berikan untuk manusia tersebut. Saudara-saudara, saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti untuk memperbaiki rasa kasih sayang yang harus diperbaiki apa? Pelayanannya harus diperbaiki. Kenapa surau Al-Hidayah ada dapur? Kenapa surau Al-Hidayah ada pendopo boleh tidur? Kenapa dalam surau Al-Hidayah kalau datang yang sakit mubati tak bayar? Itu semua apa? Pelayanan. Itu semua pelayanan namanya. Terus apa lagi? Boleh tinggal di sini. Apa juga namanya? Pelayanan. Kita bersedekah itu apa? Pelayanan. Memberi juga pelayanan. Menghargai juga pelayanan namanya. Yang merusak pelayanan adalah harga diri. Iblis dulu Allah usir dari surga hanya persoalan harga diri. Apa hebatnya Adam? Adam dari tanah, aku dari api. Kan harga diri namanya. Betul tidak? Dan iblis akan merusak manusia dengan cara menaikkan harga diri manusia. Itulah langkah syaitan. Yang disebut langkah syaitan itu cuma satu. Bagaimana harga diri kita naik, lantas timbul yang tercela dalam diri kita. Kita jadi sombong, jadi angkuh, jadi tamak, jadi rakus. Seorang suami kalau sudah menikah, setan datang kepadanya dengan dalil Al-Quran dan hadis. Apa bisiknya? Kau sekarang sudah jadi suami. Suami itu lebih mulia daripada istri, kata setan nih. Bahkan setan ngeluarin hadis dia. Apa hadis keluarnya? Sesungguhnya pemimpin bagi perempuan itu adalah laki-laki. Seorang suami kalau boleh sujud dengan istri, boleh sujud kepada suaminya, maka aku perintahkan, kata Rasul, bersujud kepada suaminya, kata setan. Dalilnya mantap. Sang suami mulai tinggi harga dirinya. Rusak pelayanan. Pas istri minta tolong Pak, ambilkanlah aku ini air sedikit sana Pak. Saya ke bawah, ambil aja sendiri, kata dia. Karena persoalan apa? Harga diri. Setan pakai dalil ayat, dalil hadis agar harga diri kita Kenapa setan melakukan langkah itu? Setan tidak akan jatuhkan manusia dari tempat di mana dia jatuh dahulu. Dia jatuh karena harga dirinya. Akan aku jatuhkan anak keturunan Adam karena harga dirinya juga. Yang merusak Islam itu dia. Yang merusak kasih sayang itu harga diri yang terlalu tinggi. Orang yang punya harga diri tinggi, dia minta dihargai. Dihargai itu sama enggak dengan dilayani? Sama. Mau enggak dia melayani? Gak mau. Jangan main-main tentang itu. Itulah batangnya. Yang membuat rusak itu karena harga diri. Langkah setan kita ikuti. Hilang kasih sayang. Di waktu dulu sebelum menikah, kenapa mesra kali? Karena apa? Saling melayani. Tidak saling meninggikan harga diri. Pas sudah menikah, suami terjebak dengan dalil yang disampaikan setan kepada dirinya. Si bodoh dia pula katanya, iya kau suami, ngapa kau ikuti perintah istri? Oh, berarti itu dia. Kalau bagian ini ibu senang.
Betul tidak? Orang bercerai persoalan apa? Coba. Persoalan harga diri. Orang berkelahi persoalan apa? Harga diri. Iya kan? Yang membuat kita tergelincir hanya satu masalahnya, hanya persoalan harga diri. Setan akan bermain terus di situ. Dengan apa setan bermain? Pasti harga diri. Dengan harga diri itulah kita akan jatuh ke dalam neraka yang paling dalam sana. Karena dia jatuh karena persoalan harga diri. Harta menjadi alasan setan menaikkan harga diri. Kekuasaan menjadi alasan setan menaikkan harga diri seseorang. Kau kan camat, ngapain kau ke surau guru asar itu? Orang-orang tak punya harga diri aja dalam negeri. Tak datang Pak Camat. Karena persoalan harga diri. Jangan main-main. Kalau dia seorang ulama, dalil loh. Setan pakai dalil. Kau kan ulama besar, kata dia, yang mulia. Kau mesti pakai jubah yang mudi, katanya. Kau pakai sorban biar orang tahu kau ulama. Rasul dulu gitu. Dalilnya sunnah. Yang diikutinya siapa? Setan. Tanpa disadarinya. Hati-hatilah, sunnah itu iya betul, sunnah betul. Tapi setan juga memakai sunnah untuk menaikkan harga dirimu agar engkau tercela. Betul tidak tuh? Makanya salafus soleh dahulu apa yang mereka lakukan? Malah sebaliknya, mereka melakukan hal yang membuat mereka menghinakan diri. Ya kan? Umar Amirul Mukminin, seorang kepala negara, khalifah masa itu, tidur di bawah pokok pakaian compang-camping. Kenapa kok seorang Umar pakaian compang-camping? Mikul beras untuk si fakir, mikul gandum sendiri. Ia lakukan kerja hal untuk menghinakan dirinya. Karena sahabat itu tahu yang merusak itu hanya satu, harga diri. Bila harga dirimu besar, engkau akan masuk ke jurang neraka yang paling dalam. Makanya yang paling banyak mengisi surga itu orang miskin. Kenapa orang miskin? Orang miskin harga diri itu tak ada. Iya kan? Aku besok, kata Rasulullah, di surga begini dengan orang-orang fakir dan miskin. Kenapa isi surga itu banyak orang miskin, orang fakir? Karena mereka sudah tak punya harga diri. Kenapa isi surah Al-Hidayah juga banyak demikian? Yang datang ke surah Al-Hidayah itu orang tak punya harga diri juga. Kehilangan harga diri dia di luar, lari dia ke surah Al-Hidayah. Betul tidak? Jadi kalau kita hari ini banyak saudara kita statusnya itu, berarti kita masih lurus. Dan orang-orang yang punya harga diri tinggi tak akan masuk ke Al-Hidayah. Tak akan masuk. Jadi bersyukur kita hari ini kita masih lurus. Betul tidak? Kalau ada yang masuk yang punya harga diri ke Hidayah, Allah sayang betul sama beliau itu. Iya tuh. Iya. Contohnya, dia pegawai negeri gak tergurung Marsanal. Ini kita kasih contohnya. Mau dia ngumpul dengan kita, berarti Allah sayang dengan dia. Dia punya harga diri. Kalau kita malah, ya kan? Kadang banyak datang sini tuh, dah sakitnya, jalan tak lurus lagi, jalan ini, jalannya kan, baru dia datang. Kalau tak sakit badan dia, sakit kantong dia, melarat dia, tak punya harga diri lagi, baru dia datang ke surau. Ya itu juga Allah sayang juga, tapi cara Allah menyayangi dia, dibuatnya melarat dulu.
Biar dia tak punya harga diri, agar jangan jadi syaitan. Allah telah aku lah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ingat tuh, langkah setan itu hanya satu. Bagaimana engkau akan meninggikan dirimu seperti iblis dulu. Nenek moyangnya yang jatuh Allah usir gara-gara meninggikan diri. Jadi sombong setelah itu. Sombong itu turunan dia, cabangnya. Jadi angkuh setelah harga diri tinggi dulu, baru angkuhnya datang. Itulah Ramadan fungsinya agar kita kembali merendahkan diri, kita kembali melayani Allah, kita tinggalkan melayani diri. Puasa melayani Allah, inna saumi fa'annahu. Puasa untukku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Kita belajar melayani Allah agar kita mengurangi melayani diri. Makan melayani diri, minum melayani diri, tak boleh ghibah melayani diri. Kita kurangi semua bentuk pelayanan terhadap diri kita. Kita belajar melayani Allah. Artinya apa? Puasa kita belajar menurunkan harga diri kita. Agar harga diri turun, kita berpuasa. Puasa membuat kita lemah seakan-akan kita tak punya harga diri. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah fungsi Ramadan. Maka Ramadan itu bulan penuh rahmat. Siapa yang mendapatkan rahmat dari Ramadan ini? Yang mengurangi harga dirinya, itu yang dapat rahmat. Kalau harga diri sudah turun, biasanya dia di luar sana itu patentengan namanya, karena dia sedang kaya. Terus datang ke surah hidayah, dia mau cuci piring di dapur sana. Kenapa? Duit tak ada lagi. Ya kan? Duit tak ada lagi. Kenapa? Harga diri tak ada lagi. Hati-hati juga para tuan guru. Di situ setan main pakai dalil juga. Tentang ulama ini setan pakai dalil, dia yang ke tengah itu ayat loh sama kita. Di ketengahkan ya ayat sama kita. Sunnah di ketengahnya nanti. Kalau kau berjenggot panjang, pahalamu banyak. Biar orang tahu. Dalil dasarnya. Setan tuh licik loh, licik. Kalau tak bisa dengan cara biasa, dengan jurus yang paling tinggi. Apa jurus setan paling tinggi? Dipakainya ayat, dipakainya hadis agar harga diri kita fantastis. Kalau ada orang yang mengikuti langkah setan, sibuk dia agar harga dirinya semakin tinggi, jangan diikuti. Ya kan? Betul tidak? Kok kecil betul ya? Berarti selama ini kan itu yang diturunkan. Itulah gunanya kita bersalawat. Jadi salawat itu fungsinya kepada diri kita, menyadari bahwasanya kita ini budak, hamba, abdi yang tak punya harga diri di hadapan Allah, tak punya keinginan di hadapan Allah. Budak tak ia punya keinginan kepada majikannya. Bukankah Rasulullah itu adalah penghulu dari para abdillah? Betul tidak? Penghulu dari para nabi, penghulu daripada orang-orang saleh, penghulu dari para abdillah, penghulu dari para pelayan. Sudahkah saudara sekalian,
Sudahkah saudara sekalian mengakuinya bahwasanya Rasulullah itu pemimpinmu, atau hanya sebatas utusan Allah saja? Rasulullah itu pemimpin daripada para pelayan, pemimpin dari para abdillah, pemimpin dari para nabi, pemimpin para suhada, pemimpin para salafus saleh, pemimpin dari para budak yang mengabdi kepada Allah. Sudahkah engkau akui Rasulullah itu pemimpinmu, atau hanya sebatas utusan Allah saja? Kenapa dia? Iya kan? Belum. Kan belum jawabannya. Akui dia. Dia itu pemimpin dari kita. Aku adalah pelayan. Aku adalah abdillah. Rasul juga abdillah. Dia adalah pemimpin dari para abdillah, pemimpin dari para pelayan. Saya juga adalah pelayan. Rasul adalah pemimpin saya. Itu dia. Rindu kepada Rasul mesti ada alasan. Hubungan antum dengan Rasul apa? Atau hanya sebatas Rasul utusan Allah, itu antara Allah dan dia. Aku utus engkau Muhammad, itu kan Allah sama Rasul. Engkau sama antum sama Rasul hubungannya apa? Umat orang lain jauh di ujung sana. Hubungannya apa? Aku abdillah, dia juga abdillah. Rasul itu adalah penghuluku, dia adalah pemimpinku, aku anggotanya. Begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Ramadan malam ke-13, belum terlambat. Malam ini akui, sadari bahwasanya Rasulullah itu pemimpin bagi kita. Hubungan kita dengan Rasulullah itu dia pemimpin, kita anggotanya. Tapi yang diterima hanya pelayan, yang tak pelayan tak diterima jadi anggota Rasul. Betul tidak? Yang diterima jadi anggotanya hanya pelayan, dan yang tak pelayan tak diterima. Kalau engkau diterima, besok dilantik tuh. Ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam pelantikan para pelayan. Diterima oleh Rasul jadi anggota dia. Dia penghulu paling tinggi. Terus siapa lagi? Para nabi, para wali. Kita ikut di jalannya. Suatu kesatuan itu besok yang akan dia tolong. Di luar itu wallahu a'lam. Kalau ketemu iyalah. Besok di Mil Mahsyar semua pada bangkit. Bayangkan hari ini manusia sudah 7 miliar orang yang bangkit di Mil Mahsyar itu besok dari zamannya Adam alaihissalam sampai dunia kiamat ada berapa ratus miliar orang yang bangkit, yang dikumpulkan, yang anggota dia, yang tak anggota dia selamat tinggal. Paham tidak? Ngerti tidak? Ya. Akui Rasul itu pemimpinmu kalau engkau betul seorang pelayan. Tapi kalau engkau takkan pernah jadi pelayan, Rasul juga takkan pernah menerimamu. Yang diterimanya yang sama-sama pelayan, karena itu ikatan para pelayan. Ya kan? Yang ditolong yang anggota dia, anggota orang lain tak ditolong. Makanya setan untuk merusaknya satu. Dua pemimpin cuma. Ada pemimpin ketuanya iblis laknatullah. Dunia akhirat juga tuh sama.
Itu dia. Pemimpin yang diridhai Allah adalah Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia akhirat juga. Tidak masuk surga sebelum Muhammad masuk surga. Yang masuk surga dengan Rasulullah siapa? Anggotanya. Umat itu yang ditangisinya. Rasul menangisi umatnya. Ummati, ummati, ummati. Apa yang ditangisnya? Mereka tak tahu jalan ke surganya Allah itu. Jadi anggota saya tak jelas juga. Kadang-kadang jadi anggota iblis. Sehari jadi anggota Rasul, sehari jadi anggota iblis. Kadang-kadang tidak, 30 tahun lamanya dia jadi anggota iblis terus. Yang dikerjakannya yang menaikkan harga diri saja. Sholat harga diri naik. Ada orang sholat harga diri naik. Yakin tidak? Yakin. Berbunyi mik di masjid dia datang dulu tuh. Kotak-kotak belum lagi orang baca salawat di masjid. Oh, udah datang ya. Hati-hati. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata banyak manusia yang mengakui Rasulullah itu hanya sebatas Rasul. Selaku Rasulullah itu pemimpin, tidak diakuinya hari ini. Betul tidak? Apa Rasulullah itu sudah demisioner? Demisioner tahu? Hah? Nggak tahu orang demisioner. Demisioner bahasa Inggris. Kalau bahasa kitanya, apa Rasulullah itu sudah berhenti? Dicabut dia kepemimpinannya sudah dicabut? Tidak. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi. Itu buktinya Rasulullah tak pernah dicabut sampai hari ini. Dia masih pemimpin